Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Rifki Haikal Hariansah dalam tugas perbaikan jaringan komputer. Jadi di sini perintah yang dibuat adalah membuat mind map dari yang telah dipelajari pada mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama yaitu materi pertama, application layer. Pada application layer telah dibuat di sini mind mapnya. Yang pertama itu adalah File Transfer Protocol atau FTP, di mana FTP itu merupakan tugasnya melakukan transfer file dari atau ke remote host, di mana di FTP ini terdapat server yaitu host jarak jauh dan kliennya yaitu transfer jarak jauh. Kemudian di sini kita lihat terdapat arsitektur dari application layer, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama adalah client server. Definisinya adalah komunikasi antar klien dan antar server. Kemudian peer-to-peer, terkoneksi dengan server, IP address berubah. Kemudian ada hybrid, di mana hybrid itu adalah server dan klien jika salah satu terputus akan tetap terhubung. Kemudian di sini dilanjut yaitu adalah HTTP, di mana HTTP itu terbagi atas dua, yaitu non-persistent dan persistent. Kemudian di sini ada web. Di sebelah kanan terdapat electronic mail. Electronic mail ini terbagi atas 3 jenis, yaitu SMTP, menggunakan TCP untuk mentransferkan pesan email dari klien ke server. Kemudian ada POP3, digunakan pada satu komputer saja. Kemudian ada IMAP, menyimpan seluruh pesan ke server. Di bagian bawah dari application layer, di sini mappingnya dibuat yaitu DNS atau Domain Name System, merupakan sistem penamaan untuk menghubungkan nama domain yang mudah diingat. Kemudian selanjutnya ada processing address, jenisnya itu identifier, terdapat IP address dan port number. Di application layer ini juga membahas sedikit tentang socket programming, yaitu socket merupakan sebuah pintu antara application, proses, dan end-to-end terhadap transport protocol. Socket programming ini terdapat 2 jenis, yaitu dengan TCP dan dengan UDP. Pada TCP terdapat juga 5 cabang, yaitu ada retransmission, handshaking, connection control, flow control, dan connection management. Kemudian di bagian UDP, penjelasannya itu tidak ada jalur koneksi yang dibangun klien dan server, kemudian mengirim respons langsung ke klien. Pada materi selanjutnya, yaitu membahas mengenai wireless LAN, di mana wireless LAN ini terdapat di dalamnya yaitu Bluetooth. Yang dimaksud Bluetooth ini di sini ada terbagi 2, yaitu communication dan Bluetooth layer, di mana Bluetooth ini merupakan teknologi LAN yang menghubungkan perangkat yang berbeda fungsi, contohnya telepon dan kamera. Pada Bluetooth layer terdapat contohnya yaitu radio layer, baseband layer, dan juga VHSS. Pada communication Bluetooth terdapat 2 jenis, yaitu single secondary dan multiple secondary. Kemudian di sini kita lihat jalurnya itu ada Wi-Fi Spectrum, di mana ada 3 jenis Wi-Fi Spectrum yang berbeda, yaitu 1.1 pada North America, 1.3 di Eropa dan Cina, 1.4 di Jepang. Kemudian ada media transmisi, yaitu menggunakan 2 jenis, radio frekuensi dan infrared. Di wireless LAN ini terdapat IEEE dari 802.11 yang merupakan standar umumnya, di mana ini ada beberapa cabang, yaitu pertama ada frame management, frame control, dan juga frame data. Juga terdapat kanal dengan frekuensi yang berbeda, 2,4 GHz dan 5 GHz. Kemudian jalurnya yaitu ada basic service dan extend service set.
pada materi selanjutnya yang dibahas yaitu mengenai software defined network, di mana software defined network ini terdapat penjelasan dari jenis layer itu ada 3, yaitu application layer, control layer, dan infrastructure layer, di mana SDN ini terdapat penghubung dia yang 2 jenis, yaitu shortband API atau di OpenFlow, dan Northband API yaitu REST, SMMP, dan APIS. Kemudian kita lihat di sini jalurnya yaitu router. Router itu adalah komunikasi yang digunakan dengan control layer terkait aplikasi yang digunakan. Di router ini terdapat 2 cabang, yaitu control plane dan data plane, di mana di software defined network ini terdapat elemen-elemennya, yaitu yang pertama adalah control layer, control shortband, di mana itu dia adalah merupakan sebuah contoh dari elemen, ada interface, ada Northband interface, dan juga networking operating system. Terus di sini kita lihat pada shortband API itu biasanya digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengontrol perilaku perangkat jaringan di lingkungan SDN. Jadi contoh dari shortband API itu termasuk OpenFlow, NetConf, dan juga OpenSwitch Database. API ini memungkinkan pengontrol SDN untuk mengelola tabel penerusan, menyiapkan alur jaringan, dan juga mengumpulkan informasi tentang status jaringan dari perangkat yang mendasarinya. Kemudian Northbound API ini memungkinkan komunikasi antara pengontrol SDN dan juga aplikasi serta layanan yang berjalan di atas infrastruktur dari SDN. Di sisi lain, antarmuka shortband ini bertanggung jawab untuk komunikasi antara pengontrol SDN dan perangkat jaringan yang mendasarinya seperti saklar dan router. Kemudian di sini kita lihat cabangnya, yaitu ada multipath routing, yang dimana multipath routing ini adalah SDN yang mengacu dalam kemampuan untuk mendistribusikan traffic melalui beberapa jalur secara bersamaan. Dalam jaringan tradisional, keputusan perutian ini biasanya dibuat berdasarkan satu jalur terbaik. Namun SDN ini memungkinkan kemampuan perutian yang lebih fleksibel dan dinamis. Kemudian cabang selanjutnya adalah QoS atau Quality of Service. Ini merupakan pengontrol dari SDN yang mempertimbangkan persyaratan dari QoS itu, yaitu membuat keputusan mengenai perutian dengan memeriksa karakteristik lalu lintas seperti jenis aplikasi, perjanjian tingkat layanan atau SLA, serta kebijakan penggunaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang network security. Cabang pertama yaitu tentang cryptographic building blocks. Jadi kita lihat di sini terdapat prinsip kerja dari cryptographic ini, yaitu pesan di encrypt dengan case, kemudian ciphertext dikirim ke penerima dan didescript dengan case. Di dalamnya terdapat beberapa cabang. Yang pertama itu metode encryption plain text. Tradisionalnya yaitu transposition cipher dan substitution cipher. Dan modernnya terdapat stream cipher dan juga block cipher. Kemudian jenisnya yang lain adalah public key cipher, di mana public key cipher itu contohnya adalah encryption key public untuk owner. Selanjutnya kita lihat di sini jalurnya adalah firewalls, di mana firewalls ini merupakan pengamanan lingkungan network. Selanjutnya pada bagian materi ini kita membahas tentang cara pencegahan dari kegagalan security, yaitu ada 3: prevention, detection, dan reaction. Kemudian selanjutnya adalah computer security objective, di mana di dalamnya terdapat confidentiality,
integrity, dan availability. Kemudian yang perlu kita ketahui di network security ini adalah problem. Yang pertama itu EPAS dropping, yang merupakan keamanan jaringan yang mengacu pada intersepsi pemantauan komunikasi yang tidak sah oleh pihak ketiga. Ini melibatkan enkripsinya akan menangkap dan menganalisis traffic jaringan yang didapatkan oleh akses informasi sensitif seperti nama, pengguna, data sandi, dan data keuangan. Kemudian di sini tampering, yaitu keamanan jaringan mengacu pada modifikasi yang tidak sah atau perubahan komunikasi jaringan oleh data dari penyerang, sehingga melibatkan manipulasi paket jaringan, data, konfigurasi, atau mengganggu aliran normal dari informasi, sehingga mendapatkan akses tidak sah ke informasi sensitif. Kemudian ada replay attack, kemudian ada phishing. Phishing itu keamanan jaringan yang mengacu pada jenis serangan dunia maya, di mana penyerang menyamar sebagai entitas dan dapat dipercaya untuk menipu individu agar mengungkapkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah man in the middle. Man in the middle itu secara singkat adalah penyerangan atau mencegat komunikasi antara dua pihak, memungkinkan mereka mengubah atau mengutak-atik data yang sedang dikirim. Selanjutnya, materi terakhir pada pembelajaran jaringan komputer pada semester ini yaitu socket programming, di mana di socket programming ini terdapat dua jenis dari socket, yaitu stream socket yang merupakan jenis socket yang menyediakan saluran komunikasi antara byte dan koneksi, sehingga antara dua titik akhir dalam jaringan ini sering digunakan dalam pemrograman soket untuk aplikasi yang membutuhkan transmisi data yang andal dan berurutan. Kemudian ada datagram soket, merupakan jenis soket yang menyediakan komunikasi tanpa koneksi dan tidak dapat diandalkan antara dua titik dalam jaringan. Ini biasanya digunakan dalam pemrograman soket untuk aplikasi yang membutuhkan transmisi data dan tidak berurutan. Di sini terdapat perintah dari socket programming, yaitu ada listen, ada connect, ada send, ada accept, ada close, ada bind, dan ada rect. Di perintah ini juga terdapat perintah socket, yaitu ada dua jenis, untuk client dan untuk server. Selanjutnya, cabang selanjutnya itu mengarah kepada client server application, di mana client server application itu mengacu pada arsitektur perangkat lunak, di mana satu program yang disebut client meminta layanan atau sumber daya dari program lain yang disebut sebagai server melalui jaringan menggunakan soket. Kemudian di bawah ini kita lihat jalurnya, yaitu ada web server yang diimplementasikan menggunakan pemrograman soket, melibatkan pembuatan aplikasi server yang mendengarkan permintaan HTTP yang masuk dari klien dan merespon dengan respon HTTP yang sesuai. Berikut ini garis besar dari soket, yaitu diimplementasikan menggunakan pemrograman soket. Ada dasar soket programming ini didasarkan atas dua, yaitu Java TCP dan Java UDP. Java TCP di sini di dalamnya ada TCP client, ada TCP server, dan juga dalamnya terdapat package. Di Java UDP juga terdapat UDP client, UDP server, dan package. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada perbaikan WIS jaringan komputer. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Salam.